Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dwi Roni Febrianto dan Amalia Khofifa akan menerangkan mengenai review jurnal pengelolaan limbah secara fisik atau kimia. Oke, happy listening now. Outline, 1 pendahuluan, 2 metode, 3 hasil. Latar belakang, air limbah adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan lazimnya muncul karena hasil aktivitas manusia baik dari industri maupun dari rumah tangga. Pengelolaan air limbah adalah salah satu hal yang harus dipikirkan oleh para penghasil limbah, karena pengelolaan adalah proses yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan akibat proses fisika, kimia, dan biologi dengan melibatkan satuan operasi atau satuan proses pada unit-unit pengelolaan. Proses pengelolaan limbah secara fisika. Yang pertama adalah tahap pengelolaan air limbah dalam bentuk fisik. Yang kedua adalah tahap pengelolaan fisik lanjutan. Yang ketiga tahap pengelolaan air limbah lanjutan. Yang keempat tahap pemurnian. Dan kelima adalah tahap pengelolaan sisa-sisa. Penggolongan pengelolaan air limbah berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu STP pengelolaan limbah atau Sewage Treatment Plant. Dan yang kedua adalah WWTP pengelolaan air limbah atau Waste Water Treatment Plant. Dampak negatif air limbah. Air limbah memiliki 2 dampak negatif. Yang pertama adalah gangguan terhadap kesehatan. Yang kedua adalah memberikan gangguan terhadap lingkungan atau suatu ekosistem. Pengelolaan air limbah batik berdasarkan karakteristik limbah. Pengelolaannya ada 2, yaitu pengelolaan air limbah secara fisika dan kimia. Pengelolaan air limbah secara fisika. Pengelolaan limbah secara fisika yaitu dilakukan penyaringan dan pengendapan. Pengelolaan air limbah secara kimia, yakni pengelolaan yang bertujuan untuk menghilangkan partikel yang mudah mengendap. Penambahan zat pengendap disertai dengan pengadukan cepat yang menyebabkan terjadinya penggumpalan. Teknologi pengelolaan air limbah. Yang pertama adalah klarifikasi. Klarifikasi sendiri terdapat 3 proses. Yang pertama adalah koagulasi. Koagulasi merupakan proses penetralan partikel-partikel yang berada di dalam dengan cara penambahan senyawa kimia atau koagulan ke dalam air. Yang kedua adalah flokulasi. Pada proses ini partikel-partikel yang harus terbentuk dari proses koagulasi akan membentuk suatu gumpalan yang besar sehingga akan lebih mudah mengendap. Yang ketiga adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat atau suspend non-koloidal dalam air. Berikut adalah tabel proses klarifikasi. Filtrasi air limbah. Filtrasi adalah proses pemurnian air yang mengandung limbah dengan cara melewatkan air yang mengandung limbah itu ke lapisan berpori sehingga partikel tersuspensi itu akan tertahan. Berikut adalah gambaran proses filtrasi air limbah. Contoh pengelolaan limbah air batik berikut. Sistem pengelolaan fisika diterapkan melalui proses sedimentasi, pengelolaan kimia dengan proses koagulasi dan flokulasi, pengelolaan fisika kimia dengan absorpsi arang. Gambar 1 tampak samping IPAL BPKB dan gambar 2 penampang atas IPAL BPKB. Bak ekualisasi dan sedimentasi awal. Bak ini berfungsi untuk homogenisasi kandungan organik maupun anorganik dalam air limbah dari proses pembatikan. Bak ekualisasi ini dikombinasi dengan bak sedimentasi untuk mengendapkan padatan organik dalam air limbah, sehingga total padatan tersuspensi dalam limbah TSS akan turun dan mengeringkan sistem pengelolaan selanjutnya. Bak juga akan berfungsi sebagai bak tandon. Bak apabila sudah penuh air limbah dalam bak ini baru dipompa masuk ke bak pengelolaan kimia. Bak pengelolaan kimia coagulation dan mixing tank. Bak pengelolaan kimia dilengkapi peralatan pengaduk mixer otomatis yang digunakan sebagai pengaduk untuk menjaga homogenitas limbah. Pengelolaan kimia yang dilakukan pada bak ini meliputi proses netralisasi, koagulasi, dan flokulasi. Air limbah dari berbagai macam proses setelah dikumpulkan pada bak 4 pengelolaan kimia perlu diperiksa pH-nya dan dinetralkan. Air limbah jika bersifat basa maka perlu ditambahkan asam, dan sebaliknya. Jika air limbah bersifat asam maka perlu diberi basa supaya netral atau pH sama dengan 7. Pengelolaan fisika kimia dengan adsorpsi arang. Pengelolaan adsorpsi arang dimaksudkan sebagai tambahan untuk mengikat logam berat dan zat warna supaya kualitas efluennya lebih baik. Absorben yang akan digunakan adalah arang kayu atau arang batok kelapa dengan bentuk blok 5 cm.
Contoh pengelolaan limbah cair kelapa sawit. Limbah cair kelapa sawit dimasukkan ke dalam tangki yang telah disiapkan sebelumnya sebanyak kurang lebih 20 liter. Sebelum limbah dialirkan ke dalam tangki pengolahan, diambil beberapa mili air limbah untuk dianalisa awal MLSS, MLVSS, lemak atau minyak, dan COD dari limbah tersebut. Kemudian limbah dialirkan ke dalam tangki pengolahan, tangki aerasi dengan laju alir yang telah ditetapkan. Secara bersamaan ke dalam tangki pengolahan juga dialirkan udara dengan laju alir tertentu pula. Setelah air limbah habis mengalir atau tertampung ke dalam tangki pengolahan, lalu diambil beberapa mili sampel dari saluran pengeluaran tangki tersebut untuk dianalisa kembali. Dari hasil pengujian terhadap sampel limbah pada beberapa tahapan pengelolaan IPAL BPKB, hampir semua mengalami penurunan kadar pencemar berdasarkan perhitungan nilai efektivitas pengelolaan IPAL yang paling tinggi berturut-turut adalah proses pengelolaan fisika dengan cara sedimentasi yaitu 71,69% dan pengelolaan kimia dengan penambahan koagulasi 40,75%. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah IPAL BPKB sudah efektif. Pengelolaan limbah cair kelapa sawit. Gambar 1 memperlihatkan kebutuhan oksigen kimia COD sangat dipengaruhi oleh waktu tinggal umpan dan laju alir udara masuk. Semakin lama waktu tinggal cairan, maka semakin besar penurunan COD terjadi. Berikut adalah gambarnya. Gambar 2 dapat dilihat bahwa dengan semakin lama waktu tinggal cairan, maka penurunan konsentrasi lemak atau minyak setelah dilakukan flotasi lebih besar. Dengan efisiensi penyisian lemak yang paling baik adalah laju alir udara 8 per meter per sekon dengan waktu tinggal 5 hari, yaitu efisiensi penyisian sebesar 75,36%. Gambarnya adalah sebagai berikut. Gambar 3 memperlihatkan penurunan konsentrasi padatan tersuspensi keluaran lebih besar dibandingkan konsentrasi padatan tersuspensi untuk masing-masing waktu tinggal. Semakin lama waktu pengontakan udara dengan padatan, semakin banyak padatan dapat diapungkan. Proses pengampungan dipengaruhi oleh laju alir udara, di mana apabila laju alir udara yang diberikan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan aliran limbah bergejolak dan proses pengontakan udara padatan kurang sempurna. Selanjutnya, gambar 4 dapat dilihat berdasarkan umpan secara rata-rata. Semakin lama waktu tinggal umpan di dalam peralatan flotasi, maka penurunan konsentrasi padatan tersuspensi volatil semakin besar.